Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek UAS kami dari mata kuliah Mobile Programming yang berjudul Perancangan Aplikasi Penjualan Tanaman Hias Berbasis Android. Sebelum mulai, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri, Ratu Faradiba Alisasem dengan NIM 19-2003-53. Saya Andika Riyadi dengan NIM 1920-05-15. Saya Mega Oktavianti dengan NIM 19-200-317. Saya Milatina Rosyada dengan NIM 19-2006-18. Yang pertama adalah latar belakang. E-commerce merupakan sistem baru bagi pelaku bisnis untuk memanfaatkan teknologi agar lebih efektif dan efisien dalam bertransaksi secara online dengan website maupun aplikasi sebagai medianya. E-commerce bukan sekedar mekanisme menjual barang atau jasa, tapi merupakan transformasi bisnis yang mengubah cara perusahaan dalam melakukan aktivitasnya, misalnya dalam bidang pertanian. Salah satu strategi yang dapat meningkatkan penghasilan adalah melalui internet. Melalui jaringan internet, para pelaku bisnis dapat melakukan transaksi bisnisnya secara online kapanpun dan dimanapun. Namun, pada pelaku bisnis penjual tanaman hias, masih banyak sekali yang menggunakan cara konvensional dalam memasarkan produknya, yaitu secara offline. Hal tersebut membuat pemasaran produk menjadi terbatas dan para pembeli juga dapat mengalami kesulitan ketika tanaman hias yang mereka inginkan tidak ada di toko tanaman di daerah tempat mereka tinggal. Belum lagi, para pembeli harus meluangkan cukup banyak waktu untuk berkunjung dan memilih tanaman mana yang akan mereka beli. Hal tersebut membuat pembeli tidak diuntungkan baik dari segi waktu maupun segi biaya. Oleh karena itu, pengusaha bisnis penjualan tanaman hias harus inovatif dalam memasarkan produknya, sehingga dapat meningkatkan pemasaran baik dari sisi area maupun omset penjualan. Salah satunya adalah dengan memasarkan penjualan pakaian secara online melalui aplikasi. Berdasarkan latar belakang, di atas dapat disimpulkan beberapa uraian permasalahan. Yang pertama, produk yang dijual tidak beragam atau tidak lengkap. Yang kedua, pemasaran produk yang sangat terbatas. Dan yang ketiga, tidak diuntungkannya konsumen baik dari segi waktu maupun biaya jika harus datang langsung ke toko untuk membeli barang. Tujuan dibuat program ini, yang pertama, menyajikan simulasi wirausaha budidaya tanaman hias berdasarkan analis keberadaan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, mempermudah pelanggan dalam mencari referensi tanaman hias sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, mempermudah pelanggan untuk melakukan pembelian, karena tidak perlu datang ke toko dan hanya perlu mengakses aplikasi saja. Pembelian dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Yang keempat, untuk mengetahui bahwa banyak keanekaragaman tanaman hias di Indonesia, setiap daerah mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Selanjutnya, ruang lingkup. Yang pertama, menyampaikan jenis-jenis tanaman hias apa saja yang ada pada halaman homepage setelah pengguna melakukan login. Yang kedua, melakukan simulasi perancangan yang telah dibuat aplikasi dengan menggunakan software Android Studio. Selanjutnya, ada rancangan tampilan program. Yang pertama, ada rancangan tampilan login. Nah, pada rancangan ini terdapat teks untuk input email dan input password, lalu ada button login, dan ada icon sosial media di sini. Lalu di sebelahnya ini merupakan hasil dari rancangan yang telah dibuat. Selanjutnya adalah rancangan tampilan registrasi. Seperti pada rancangan login sebelumnya, di sini juga ada input nama, input email, input password, dan input confirm password. Lalu di sini ada tombol daftar dan ada icon sosial media. Lalu pada bagian teks ini dapat diisi teks-teks sesuai dengan kemauan si pembuat aplikasi. Lalu di sampingnya ini ada tampilan dari rancangan yang telah dibuat. Untuk rancangan menu lupa password akan dijelaskan oleh Milatina Rosyada. Selanjutnya, ada rancangan tampilan menu lupa password. Di sebelah kiri ada teks, lalu teks lagi, kemudian ada kolom input email, kemudian lanjutkan. Di bawahnya ada teks lagi. Di sebelah kanannya adalah hasil dari
tampilannya. Di situ ada lupa password, lalu ada kolom email untuk menginput emailnya. Lalu jika sudah diisi bisa dilanjutkan. Lalu teks di bawah untuk daftar. Slide selanjutnya ada rancangan tampilan menu homepage-nya. Di paling atas ada location untuk lokasi, lalu di bagian sebelah kirinya ada drawer titik tiganya, kemudian sebelah kanannya ada icon notifikasi, lalu ada teksnya, ada search box, ada pick untuk gambarnya, lalu di bawahnya ada teks, dan ada gambar lagi, dan di paling bawahnya ada menu bar. Nah, di samping kanannya adalah hasil dari rancangannya. Di situ ada lokasi ya, Jalan Dahlia, Jakarta. Terus ada pencariannya untuk mencari tanaman apa yang kita cari. Terus ada notifikasi juga tuh di paling atas kanan. Ada gambar-gambar tanamannya juga. Dan ada menu barnya ya di paling bawah tuh. Seperti ada home, keranjang, profil, dan detailnya. Selanjutnya ada rancangan tampilan menu detail produk, di mana di situ ada icon-iconnya untuk melihat untuk gambarnya, lalu ada teks juga, terus ada kolom beli sekarang. Dan di samping kanannya adalah hasil dari tampilannya. Di situ ada tanaman, ada gambar tanamannya, lalu ada nama, serta ada harganya juga. Jika ingin membeli, ada kolomnya juga beli sekarang. Slide selanjutnya ada rancangan tampilan menu keranjang. Di sini juga terdapat teks, lalu foto-foto, kolom foto untuk menulis fotonya, lalu untuk teksnya bisa untuk nama dan harganya juga. Di bawahnya juga ada checkout-nya. Lalu di sebelah kanannya adalah hasil dari rancangannya, di mana di situ bisa untuk check out dan bisa juga memakai voucher jika ada vouchernya. Dan di situ juga ada total belanjaan tanaman hiasnya. Selanjutnya rancangan tampilan menu profile. Di situ ada kolom untuk profilnya ya. Di situ juga ada akun saya, notifikasi, pengaturan, customer service, dan logout-nya. Dan di situ juga terdapat menu bar-nya. Di samping kanannya adalah hasilnya yang bisa kita ubah ya profilnya yang sesuai yang kita mau. Slide selanjutnya ada rancangan tampilan logout. Di situ ada drawer logout untuk logout ya. Dan hasilnya juga sama. Kita bisa pencet aja. Selanjutnya ada diagram flowchart dan procedure code-nya. Di halaman ini ada flowchart, diagram pada aplikasi penjualan tanaman hias Flor Amor. Di sini ada mulai, lalu registrasi. Jika belum mempunyai akun, bisa daftar dan akan mengisi form registrasi. Jika tidak bisa, maka akan kembali lagi ke form registrasi. Jika berhasil, akan diarahkan untuk login, kita login sesuai yang tadi kita udah isi di form registrasi ya. Lalu jika berhasil, akan langsung ke homepage, jika tidak, akan balik lagi ke loginnya. Lalu di tampilan homepage, kemudian bisa masuk ke profile, di profilnya bisa ubah profile, lalu setelah profile ada detail produk, keranjang belanja, dan logout. Dan jika tidak ingin membuka aplikasi lagi, bisa selesai atau ke logout ya. Untuk halaman ini akan dijelaskan oleh teman saya, Ratu. Oke, di sini ada procedure code-nya ya. Yang pertama itu masuk ke aplikasi atau mulai, dan yang kedua itu muncul tampilan kolom registrasi. Jika belum punya akun, harus daftar terlebih dahulu. Yang ketiga, form registrasi. Ini kita harus memasukkan nama, email, password, dan konfirmasi passwordnya. Terus yang keempat, jika berhasil daftar, setelah melakukan registrasi, maka akan menuju pada halaman login. Dan jika belum berhasil melakukan registrasi, maka akan kembali lagi pada halaman form registrasi.
Yang kelima, jika sudah berhasil daftar dan sudah mempunyai akun, silakan login dan masukin email beserta passwordnya. Dan yang keenam, jika berhasil login, maka akan menuju homepage. Terdapat pencarian berbagai macam jenis tanaman hias, bunga, daun, pohon, buah, dan akar. Lalu ada tanaman terbaru dan populernya, dan harga-harganya juga ya pastinya. Jika tidak berhasil login, maka akan kembali pada halaman login. Oke, masih di Sudukotnya yang ketujuh, jika sudah berada pada homepage, maka Anda bisa menggunakan aplikasi seperti halaman profile pada bagian bawah. Di sana juga bisa mengubah profil sesuai gambar yang Anda pilih. Yang kedelapan, pada halaman homepage, jika klik salah satu produknya, akan muncul detail produknya. Yang kesembilan, selanjutnya, pada bagian bawah aplikasi juga terdapat menu keranjang belanja. Di dalamnya, terdapat beberapa produk yang sudah kita pilih, serta total harganya. Dan yang ke-10, jika sudah tidak ingin berbelanja atau melihat aplikasi lagi, Anda dapat melakukan logout di sebelah kiri atas pada bagian drawer untuk logout. Dan selanjutnya ada spesifikasi file. Yang pertama ini ada spesifikasi file table member ya. Nama file table member, akronimnya member.sql, fungsinya untuk menyimpan data member, tipe file master, organisasi file, indeks sekuensial, akses file random, medianya hard disk, panjang recordnya 776, kunci fieldnya ID, softwarenya MySQL. Dan sebelah kanannya ini ada table membernya ya, ada gambar spesifikasi file table membernya. Lanjut. Oke. Yang kedua ada spesifikasi file table member token. Nama filenya table member token, akronimnya membertoken.sql, fungsinya untuk menyimpan data login member. Tipe file master, organisasi file, indeks sekuensial, akses file random, medianya hard disk, panjang recordnya 277, kunci filenya ID, softwarenya MySQL. Dan di sebelah kanannya seperti tadi ada gambar tabel member tokennya. Nah, yang ketiga ada spesifikasi file tabel produk, nama filenya tabel produk, akronimnya produk.sql, fungsinya untuk menyimpan data produk pastinya, tipe file master, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, medianya hard disk, panjang recordnya 532, kunci fieldnya ID, softwarenya MySQL. Seperti tadi, ini ada gambaran untuk spesifikasi file tabel produknya. Dan selanjutnya ada program aplikasi. Oke, selanjutnya ini adalah halaman splash screen ya. Di sini ada tulisan Floramor, itu adalah nama toko kami. Di bawahnya, selamat datang di Floramor, ayo berbelanja tanaman. Terus ini bisa di slide. Itu masih ada kata-katanya ya di atas. Untuk memperindah saja. Di slide lagi. Oke. Kalau udah mentok, kita langsung ke selanjutnya aja. Nah, karena kita belum mempunyai akun, kita harus melakukan registrasi. Itu adalah tombolnya untuk melakukan registrasi. Oke. Sekarang ini adalah halaman registrasi akunnya ya. Di sini kita harus menginput nama kita. Kita contohnya ada Alea. Kemudian input email alea@gmail.com. Untuk passwordnya kita coba untuk BBB123. Dan untuk password konfirmasinya coba kita salahkan dulu ya. Kita akan mengetes errornya apa bisa apa enggak. Coba kita ini aja 1, 2, 3 sampai 6 ya. Oke, apakah bisa registrasi apa tidak? Nah, tulisannya passwordmu tidak sama karena tadi jelas nggak bisa ini ya, maksudnya konfirmasinya itu kita salahkan. Dan ketika kita kosongin semua, itu juga akan muncul error
Oke. Akan muncul error seperti ini ya. Passwordnya itu harus kamu isi nama dulu juga, harus isi email dan password. Jadi wajib diisi ya jatuhnya biar berhasil melakukan registrasi dan bisa melakukan login. Oke, kita tulis ulang aja. Nama kita Alea, emailnya Alea, email.com, passwordnya BBB123. Untuk konfirmasi password juga BBB123. Oke, kita langsung registrasi ya. Nah, jika berhasil, ini akan memunculkan alert seperti ini. Sukses registrasi berhasil, silahkan login. Kita klik OK. Jika berhasil, kita akan kembali ke halaman login. Oke, sekarang kita ke halaman lupa password dulu. Nah, ini juga hal wajib ya, kita harus menginput email. Jika tidak menginput email, kita juga programnya akan memunculkan error seperti ini. Nah, oke, kita kembali, kita langsung login aja. Oke, kita login. Kita coba errornya dulu ya. Ini untuk login, itu kalau nggak ditulis apa-apa, itu akan muncul error seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus isi email dan passwordnya. Coba kita ketik email yang tadi sudah kita registrasikan, alea@gmail.com, dan passwordnya BBB123. Kita checklist yang ingat aku, dan kita lakukan login. Oke, itu tadi halaman processing ya. Dan sekarang udah masuk ke homepage. Untuk homepage itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Andika Riyadi. Baik, selanjutnya yang pertama sini ada lokasinya Jalan Dahlia 4 Jakarta. Selanjutnya di sini kita lihat ada pencarian tanaman hias indah untukmu. Selanjutnya di bawahnya juga ada search box-nya. Terus di bawahnya juga ada kategorinya, ada bunga, daun, pohon, dan lain sebagainya. Terus di bawahnya juga ada yang terbarunya, yaitu Peperomia Strelitzia-Nicolai. Terus di bawahnya juga ada populer, yang populer juga masih sama, yaitu Peperomia dan Strelitzia-Nicolai. Selanjutnya untuk melihat detailnya, kita tinggal klik saja, misalkan kita klik Peperomia ini. Berikut tampilan halaman detailnya. Kita lihat di sini ada foto dari tanamannya, terus ada icon-icon seperti di samping itu, samping foto bunganya, terus ada nama dari bunganya, tanamannya yaitu Peperomia, terus ada harganya juga 18.000, terus di bawahnya juga ada tombol beli sekarang. Baik, selanjutnya langsung saja kita klik kembali di atas. Panah kembali. Selanjutnya kita lihat ke keranjangnya. Di bawah, di menu bar bawah tuh ada ikon belanja. Untuk di halaman isi keranjang ini, kita lihat ada Peperomia dengan harga 18.000, dibeli 2, Strelitzia-Nicolai dengan harga 449.000, dibeli 1, Tropika Anubias dengan harga 300.000, dibelinya juga 1. Di situ juga ada masukan voucher jika pengguna mempunyai voucher promo dari toko Flor Amor. Itu juga ada totalnya yaitu 785.000. Terus di situ juga ada tombol checkout jika pengguna ingin membeli barang yang sudah diisi di keranjang itu. Baik, selanjutnya kita langsung balik saja ke homepage-nya lagi.
Baik, selanjutnya kita akan lihat profilnya. Kita klik aja menu profil, icon profil di menu barnya, menu bar di bawah. Nah, berikut adalah tampilan profilnya. Kita lihat di sini ada foto profilnya. Di situ juga kita bisa lihat, bisa ganti foto profilnya. Kemudian ada menu akun saya, ada notifikasi, ada menu pengaturannya juga, ada customer service-nya juga, dan ada menu logout-nya juga untuk keluar dari aplikasinya. Karena kita sudah selesai memakai aplikasi ini, kita coba untuk logout saja. Nah, ketika pengguna sudah melakukan logout, maka pengguna akan diarahkan ke menu login-nya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Berikut kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan mengenai perancangan aplikasi tanaman hias berbasis Android, maka dengan adanya aplikasi ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, yang pertama, dengan adanya aplikasi tanaman hias berbasis Android ini diharapkan dapat lebih meningkatkan penjualan tanaman hias pada toko Flor Amor. Yang kedua, aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi dimanapun dan memudahkan pengguna untuk mengetahui informasi tentang tanaman-tanaman hias Flor Amor. Yang ketiga, aplikasi ini sebagai media promosi dan informasi yang efektif dan efisien bagi toko karena tidak harus mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Selanjutnya, di sini ada saran. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perancangan aplikasi tanaman hias berbasis Android, ada beberapa saran yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penjualan di masa yang akan datang. Di antaranya yang pertama, toko Flor Amor hendaknya terus mengembangkan aplikasi ini dengan cara memperbaiki tampilan yang masih belum tertata rapi dan harus dibuat lebih menarik lagi. Yang kedua, toko Flor Amor hendaknya terus mengembangkan aplikasi penjualan yang telah dibangun agar terus up to date dan dengan perkembangan zaman agar pembeli tidak merasa bosan dengan tanaman hias yang ada di toko Flor Amor. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.